Selamat pagi, Bu Ainun, Pak Abdul. Terima kasih buat kehadirannya di sini. Maaf direpotkan Pak Bu. Jadi hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Seperti yang sudah kami lakukan di kelas pasca observasi kemarin, kami sudah melakukan observasi, kemudian observasi ya Bu, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Gini, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Hari ini saya bersama Bu Ainun, beliau ada guru biologi di SMA Negeri 1 Sangatta Selatan, dan bersama Pak Abdul Rahman sebagai pengajar praktik saya. Dan hari ini tujuan kita pasca observasi adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran pasca observasi ya Bu. Selain itu tujuan dari pasca observasi juga Bu untuk merefleksi atau mengevaluasi untuk perbaikan proses pengajaran selanjutnya. Jadi di sini tindakan saya bukan hanya sebagai, biasanya kan kita rekan sejawat, tapi pada saat itu saya sebagai observer ya Bu. Nah, kemudian dalam kemarin kita melakukan observasi Ibu di kelas, bagaimana perasaan Ibu ketika mengajar? Oke. Jadi perasaan itu pada saat diobservasi, jadi sebenarnya kan biasanya kita mengajar hanya ada siswa. Iya. Tapi ada dimanapun pasti ada observasinya, pasti ada rasanya perlu hati-hatian. Kan ada yang nunggu ya, ya. Perlu hati-hatian dalam proses itu. Ya, jadi pas observasi itu kita malah senang juga. Karena apa? Karena dengan observasi itu kita bisa tahu apa kekurangan kita pada saat kita memberi pembelajaran pada siswa. Mungkin kekurangan kita di tahapnya kah, atau kekurangan kita dalam pembentukan kelompok, dalam ekspresi, mungkin di situ kita bisa sharing antara teman sejawat. Kalau Bu, jadi ada yang didapatkan Bu ya. Selanjutnya saya akan menanyakan apa kelebihan dan kekurangan yang Ibu dapatkan ketika observasi kemarin. Oke, jadi kelebihannya itu pada saat proses pembelajaran, jadi kita melakukan pembelajaran itu secara bertahap dan melakukan secara diferensiasi. Di situ kelebihannya. Jadi pas itu saya melakukan pembentukan kelompok berdasarkan golongan darah. Ya, berarti pas diskusi itu ya, diskusi pembentukan kelompok ya, dan juga kita kan pernah melakukan mobil waktu itu. Mobil di awal tahun. Mobil di awal tahun. Jadi di mobil di awal tahun itu waktu itu disuruh siswa tiap kelas itu mau memilih materi mana yang mau didahulukan dibelajar. Oh ya, kemarin tuh kita lakukan begitu Bu ya, begitu ya, di awal di kelas kemarin ini. Jadi Bu petakan menurut materinya, atau anak-anak yang memilih Bu? Anak-anak yang memilih. Jadi anak-anak memilih, Bu, kami mau yang pertama itu materi ini, kami mau yang kedua itu keanekaragaman hayati. Nah, jadi kemarin pas kita di keanekaragaman hayati itu materi kita. Jadi tiap kelas tuh berbeda materinya. Ada yang kelasnya mau dulu, saya mau yang di bioteknologi duluan Bu. Nah, itu sudah kita lakukan diferensi, dan kemudian kemarin saya coba sudah melakukan pengelompokan diferensiasi dengan golongan darah. Ya. Oke, baik Bu. Berarti sudah terlaksana sedikit ya. Jadi anak-anak itu sesuai dengan program sekolah juga Bu ya. Jadi yang sesuai dengan yang model-model kita bentuk itu anak-anak memilih materi-materinya. Pantasan saya bilang kemarin, oh berarti berbeda dengan kelas yang lain. Berbeda. Jadi ada yang virus duluan, ada yang itu. Kayak saya bilang kelas sebelah kayaknya virus. Kelas ini berbeda. Ternyata anak-anak memilih sendiri materinya. Oke, baik Bu. Nah, kemudian kalau misalkan saya kasih pertanyaan Ibu tentang dari angka 1 sampai 10, Ibu kira-kira di level berapa kemarin pas kita observasi itu ya? Ya, kalau saya sih levelnya 8. Level 8. Jadi Ibu berpikir bahwa ada perubahan. Ada 8 kan level yang luar biasa Ibu. Nah, kiranya nanti ke depannya mungkin lebih baik lagi. Terus
dari pelaksanaan observasi selama kita proses pembelajaran kemarin tuh, adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan mungkin di bagian mana, mungkin di bagian awal atau pas proses atau pas di akhir? Karena saya lihat kemarin waktu masuk anak-anak cukup antusias, cuman ada yang perlu kita bicarakan di sini kan Bu. Kira-kira bagaimana yang perlu ditingkatkan kok Ibu merasa waktu atau sama dengan saya sebelum saya kasih refleksinya. Oke, yang pertama itu di proses awal di ice breaking-nya. Di ice breaking-nya, itu ada apa ya Bu dokter ice breaking? Di ice breaking itu mungkin yang ice breaking-nya itu kurang menarik mungkin yang kemarin ya. Masih saya bilang renggangkan tangan. Oh iya. Mungkin harus memberi ice breaking yang lebih menantang, mungkin yang lebih. Ya mungkin juga karena siswa SMA ya Bu. Iya. Siswa SMA mungkin agak kurang. Ya, makanya saya, anak-anak ini karena dia sudah SMA jadi waktu disuruh rentang tuh agak malu ya, jadi itu kan yang di ice breaking-nya. Mungkin ice breaking yang menantang. Kemudian yang di pengelompokan itu kan berdasarkan golongan darah. Ya. Ada yang golongan darah tertentu dia masih lambat. Ya kan? Kemarin masih lambat, masih diam masih diam, masih ini kan. Kemudian untuk berikutnya yang saya ingin lakukan itu bukan lagi pengelompokan yang berdasarkan golongan darah, tapi saya ingin mengacak. Jadi dari yang kemarin itu kelompoknya diacak, misalnya gini, di dalam satu kelompok itu ada golongan darah A, ada golongan darah B, AB dan O gitu. Biar kita melihat ini apakah benar ini kelompok ini yang lambat begitu kan, bisa adakah mungkin ada perubahan dengan berubah kelompoknya gitu. Nah, jadi luar biasa sekali rencana ini ke depan. Jadi yang pertama mungkin ice breaking gitu Bu ya. Ice breaking-nya. Kemudian yang kedua pengelompokannya gitu. Rencananya kapan Ibu bisa melakukannya? Oke, rencananya saya kemungkinan ini kan kita mau semester ya. Jadi pas semester 2. Semester 2. Ya, ini kan. Di semester 2 di kelas yang sama atau Ibu di kelas saya memakai itu di kelas yang lain, saya sama seperti itu saya lakukan di kelas yang lain. Nanti sama ya. Sama di kelas lain. Pengelompokannya juga Ibu bedakan, enggak kemarin A sama A gitu ya, B sama B. Kemarin saya begitu golongan darah O. Jadi di awal pembelajaran itu saya sudah memang nanya, yang golongan darah O siapa gitu-gitu. Ya, baru saya bilang ini nanti dudukkan begini-gini. Karena banyak golongan darah O kan, jadi O itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Karena sekolah kita rata-rata O ya. Di kelas itu banyak AB cuma 1 gitu. Berarti kedepannya itu yang jadi baik Bu Ainun. Terima kasih. Jadi dari observasi kita kemarin itu, maka yang kita lakukan sebenarnya hanya berpusat pada peserta didik. Iya benar, itu sudah. Apa yang kita lakukan itu semua berdampak dalam proses pembelajaran agar ada perubahan dalam diri peserta didik dan juga dalam proses pembelajaran kita. Dan saya sangat bersyukur kemarin banyak yang saya juga pelajari. Jadi saya sebagai pengamat sekaligus belajar. Ternyata menerapkan seperti materi yang beragam gitu kan kepada murid gitu ya. Kemudian pengelompokan juga. Ya, memang kemarin kan tentang keanekaragaman hayati, jadi pas kelompok itu kelompok golongan darah A, dia mengamati tentang keanekaragaman hayati gen. Pasti juga ya makanya. Jadi yang B berbeda-beda. Jadi yang B itu dia mengamati tentang keanekaragaman jenis gitu. Jadi semua yang saya beri berbeda. Kemudian nanti mereka bertukar informasi. Gitu ya, jadi seru bertukar informasi. Kemudian presentasi sempat kemarin Bu ya? Iya, presentasi sempat kita lakukan. Ini sampai selesai karena mereka itu kan tidak terkendala karena sudah diberi masing-masing, ini kamu gen, kamu jenis, kamu ini ekosistem. Jadi saling menukar informasi. Jadi mereka sudah yang gen, ini tipe-tipe ini keanekaragaman, dia termasuk keanekaragaman. Jadi dia sudah beri informasi ke keanekaragaman jenis. Jadi saling tukar informasi. Ya. Di satu kali pertemuan sudah banyak yang dibahas gitu Bu. Nah itu kita kemarin itu ada kekurangan waktu. Ya kan? Ya, karena nggak semua kelompok presentasi itu ada kekurangan waktu. Itu karena kemarin tuh saya lihat simpaknya Bu Ainun dengan PBL ya. Memang sih modul ajar sudah kita buat dengan baik, cuman kan kadang itu waktunya itu yang
karena yang memang ini. kadang permasalahan di kelas kan Nah, beda-beda. beda-beda. Kadang menunggu anak itu dia masih berdiskusi. Kita sudah beri waktunya 20 menit atau 10 menit. Belum Bu, sebentar lagi Bu, sedikit lagi Bu. Jadi kita kan berpihak ke anak Iya, juga, iya. harus mendengar mereka. Maksudnya Bisa. ya. Padahal itu pun sudah ada alat bantunya kemarin, handphone yang kita gunakan. Iya. Oh iya, kemarin memang jadi anak-anak setiap kelompok Ada. menggunakan handphone. Itu di kelas Gunakan apakah Ibu handphone. melakukan setiap di kelas pakai handphone? Iya, dari satu kelompok bisa 2 handphone. Saya pikir semua kelas kita kemarin Tidak. ternyata tidak ya semua Jadi kelas. semua kelas itu karena kita melihat dari anak-anak sekarang kan, dia sukanya digital. Jadi Itu sudah setiap kelas ya. Tapi dia tiap anak pegang handphone. dia nanti pada saat itu dikumpulkan lagi 2. Dia sudah tahu kalau dalam pembelajaran biologi pasti harus ada 2 ya. Setiap kelompok. Ya, masih lihat kemarin. Oh berarti apakah hari itu aja atau memang setiap Tidak, ternyata memang pembelajaran. Tapi setelah itu dia kumpulkan. Sudah aku bilang kalau yang kita lihat ini ada di pembelajaran, bukan melihat yang lain. Jangan pernah membuka untuk ininya. Ya kita mencari informasi di pembelajaran kita. Baik, luar biasa. Demikian Pak, kami menceritakan sedikit tentang observasi kemarin. Walaupun sebenarnya banyak sih yang mau kami bicarakan, tapi hari ini cukup itu Bu ya. Jadi kedepannya Bu Ainun akan mulai speaking lebih sekali, kemudian manajemen waktu nanti. Habis itu yang ketiga ini tentang kelompok. Kelompok akan dibedakan lagi Pak. Jadi nggak kayak kemarin, jadi ada perbaikan untuk kedepannya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak Ainun, terima kasih. Ya. Sudah kumpul. Makasih Pak.